Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Sosial 2 ya. Kali ini kita masuk di pertemuan keempat dengan materi perilaku agresi. Ibu harap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja dan Ibu harap juga bisa memahami materi kita ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas pengertian agresi ya. Jadi agresi itu adalah perilaku yang mengarah pada melukai seseorang secara sengaja, membunuh, menghina, secara verbal, merusak sesuatu dan memukul dalam keadaan marah ya. Jadi ini semua adalah ciri-ciri adanya perilaku agresi. Silakan kalian cermati kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi berarti adanya atau muncul suatu agresi. Kemudian ada beberapa istilah agresi ya. Ada yang disebut dengan offensive aggression, yaitu agresi yang tidak secara langsung disebabkan oleh perilaku orang lain ya. Sedangkan retaliatory aggression adalah agresi yang merupakan respons terhadap provokasi orang lain ya. Ini masing-masing sudah ada pengertiannya ya. Oke, sedangkan berdasarkan niatnya ya, ada dua macam agresi, yaitu yang pertama instrumental aggression, yaitu ketika agresi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu ya, makanya disebut instrumental atau alat. Yang kedua, emotional aggression, yaitu agresi yang melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah. Baik, lanjut ya. Sedangkan hukuman dapat menurunkan agresi bila kapan? Ya, segera diterapkan setelah perilaku agresif ya. Jika ia cukup kuat untuk mengatur perilakunya dan jika diterapkan secara konsisten dan dipersepsi pelaku sebagai sesuatu yang adil dan sah. Yang menjadi masalah apa? Misalnya hukuman itu tidak bisa menurunkan agresi ya, jika saat memberikan hukuman itu dilakukan dengan penuh permusuhan dan amarah ya, sehingga dia tidak akan menjadi suatu hal yang bisa menurunkan agresi, malah bisa lebih dendam lagi ya. Jadi bisa memunculkan agresi yang lebih dahsyat dari sebelumnya, yaitu untuk hukuman ya. Makanya memberikan hukuman itu memang harus konsisten dan dipersepsi baik atau adil untuk yang kita hukum ya. Ingat ya, kalian sebagai psikolog harus pandai dalam memberikan reward dan hukuman, itu harus sesuai dengan perilakunya ya. Rewardnya harus sesuai, hukumannya juga harus sesuai. Paham ya? Oke, ada upaya-upaya untuk menurunkan tingkat agresivitas ya. Yang pertama memperluas kesempatan untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih bermakna ya. Jadi semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama ya. Jadi tidak ada yang eksklusifkan untuk golongan-golongan tertentu, maka agresivitas itu akan berkurang ya. Kalau kalian bisa melihat di sekitar, orang-orang yang demo itu kan cenderung memunculkan agresivitasnya ya. Kenapa ia bisa demo? Nah, karena dia menilai adanya ketidakadilan. Disitulah makanya yang pertama itu upayanya kita harus menyamakan kesempatan dan berlaku adil ya, itu ya. Jadi ibu harap kalau nanti kalian memangku suatu jabatan yang bisa membuat keputusan ya, inilah yang perlu dilakukan untuk menurunkan agresivitas di masyarakat kita ya. Yang kedua, berikan reward untuk perilaku non agresif ya. Jika ada yang tidak berlaku non agresif ya, tidak agresif, berarti kita kasihkan ganjaran atau reward yang sesuai ya. Reward itu juga nggak harus yang mahal-mahal. Ucapan terima kasih pun itu reward yang sangat baik ya. Senyuman itu ya, terima kasih ya, itu reward ya. Yang ketiga, sediakan model untuk perilaku non agresif ya. Kita harus mencontohkan seseorang, ini loh yang non agresif, ini loh yang agresif. Nah, kalau yang non agresif berarti ia bisa dicontoh, bisa jadi role model bagi seseorang ya.
Yang keempat, kurangi bentuk-bentuk agresi dalam masyarakat kita, termasuk pemberian hukuman fisik bagi anak-anak, pemberian hukuman bagi orang yang bertindak kriminal dan perang ya. Yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya ya, memberikan hukuman itu harus sesuai ya. Pemberian itu akan efektif jika dipersepsi baik dan adil bagi yang kita beri hukuman. Itu ya maksudnya di situ ya. Oke, yang kelima itu kurangi frustasi dengan meningkatkan kualitas hidup di dalam rumah. Peduli pada kesehatan, bekerja dan peduli pada anak-anak ya. Jadi pikiran kita ini perlu rilekskan ya. Caranya silakan, masing-masing orang punya cara tersendiri untuk merelaksasi diri sendiri, untuk santai ya. Santai berarti bukan santai pol, bukan, tetapi ada waktu-waktu di mana kita tidak perlu emosi ya. Senang tidak perlu heboh senang banget, sedih tidak perlu sedih banget berlarut-larut ya. Dan kualitas hidup juga kita harus tingkatkan, antara olahraga, makan, shopping, pendidikan itu harus seimbang ya. Kita juga harus peduli pada kesehatan kita ya. Buat apa uang banyak tetapi tidak sehat ya. Dan bekerja juga sesuai dengan porsinya, jangan terlalu berlebihan ya. Jangan terlalu mengejar dunia saja, tetapi untuk dirimu sendiri juga dan untuk akhirat juga harus dipikirkan ya. Dan untuk orang tua juga dia harus peduli pada anak-anaknya ya. Kemudian ini yang paling gampang nih, gunakan kipas angin atau AC ketika ruangan panas ya. Jadi kalau sedang panas ya silakan dinyalakan yang ada di rumah. Kalau misalkan cukup dengan kipas angin silakan, tapi kalau sudah perlu memakai AC ya silakan kalian bisa menilai sendiri ya. Kebutuhan kalian apa begitu. Yang ketujuh, kurangi akses dan penggunaan senjata. Ini untuk oknum-oknum tertentu ya, atau untuk hal-hal tertentu seseorang dengan yang bisa menggunakan senjata ini ya. Yang kedelapan, minta maaf ketika Anda marah pada seseorang dan hargai permintaan maaf sebagai sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Meminta maaf itu bukan kita yang salah, kita yang kalah, bukan ya. Tetapi dengan meminta maaf kita membelajarkan diri untuk bisa ikhlas ya. Kalau hidup kita penuh dengan keikhlasan itu ringan, apa-apa ringan ya. Karena kita sudah ikhlas. Ya sudahlah, kalau memang begitu maafkanlah ya. Oke. Yang selanjutnya yang kesembilan, hentikan dan berpikirlah ketika Anda merasa suasana hati buruk ya. Kendalikan itu untuk mengendalikan dirimu ya. Jadi kalau merasa hati buruk ya sudah, berhenti dulu, rilekskan lagi ya. Nanti kalau sudah agak tenang silakan bicarakan lagi ya. Silakan bisa mengontrol diri. Self control itu penting ya. Yang ke-10, kurangi minuman alkohol dan beri dukungan atas usaha atau untuk mengurangi ketergantungan terhadap alkohol ya. Kalau bisa sih yang ke-10 ini karena dari buku makanya ada tulisan kurangi minuman ya. Tetapi seyogyanya, sebaiknya, idealnya kita tidak mengonsumsi alkohol karena buruk juga bagi kesehatan ya. Oke, lanjut. Ada efek ya dari media itu terhadap agresi ya, terutama itu untuk penguatan perilaku kekerasan ya. Hati-hati dengan efek media itu ya. Jadi media-media yang ada di sekitar kita itu walaupun sekarang kita sistem daring ya, dalam jaringan, kita harus hati-hati ya. Baik media televisi, media cetak ya, atau dari HP-mu itu bisa membuat suatu efek yang kurang baik, terutama untuk penguatan perilaku agresi. Yang pertama, adanya gambaran kekerasan non-seksual ya. Temuan-temuan pada media dapat menggambarkan bahwa kekerasan di media itu meningkatkan kemungkinan perilaku agresif ya. Nah, silakan kalian cermati dari setiap tontonan atau setiap pemunculan suatu media. Silakan kalian cermati kira-kira
apa di situ yang bisa ada efek negatifnya ya, terutama untuk kita menguatkan perilaku agresif ya. Yang kedua itu ada efek seketika ya. Di sinetron, menonton sinetron terjadi kekerasan pada anaknya, marah-marah pada anaknya, akhirnya kita jadi ikut marah. Itu efek seketika ya. Efek jangka panjangnya ini yang bahaya ya, terutama untuk usia dini, anak-anak kita usia dini ya. Jadi nonton pada usia dini terekam di memorinya, itu akan dibawanya sampai ke jenjang atau pertumbuhan dia selanjutnya gitu ya. Kalian sebagai psikolog harus paham dan jeli serta peka terhadap masalah ini ya. Oke, yang keempat itu ada imitasi ya, itu meniru. Anak-anak itu yang kecil sudah nonton sinetronnya, sudah meniru hal-hal yang harusnya belum dilakukan gitu, pakai pakaian mini gitu ya, atau sudah bisa bahasa-bahasa yang untuk orang dewasa. Nah itu berarti dia sudah meniru lebih awal dari usianya begitu ya. Yang kelima, materi pornografi ya, jadi ada konten-konten tertentu yang mungkin tertonton oleh kita ataupun pada adik-adik kita yang belum saatnya menonton begitu ya. Yang keenam, dapat dilihat adanya kekerasan dalam rumah tangga ya. Itu agresi fisik bisa antar pasangan atau perilaku kasar terhadap anak ya. Jadi silakan kalian juga mencermati tontonan-tontonan di media massa itu. Kalian sebagai calon psikolog sudah bisa harus kontrol diri ya. Mana yang baik kalian tonton, mana yang tidak ya. Nanti juga untuk edukasi ke anak kalian atau ke adik kalian, kalian bisa memilah, menseleksi kira-kira apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh begitu ya. Apa yang do dan don't gitu ya. Oke, begitu saja materi dari Ibu tentang agresi. Silakan dibaca-baca lagi. Silakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.